Shalom, perkenalkan nama saya Anggi Jennifer Pratasik, kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman dalam mempelajari persamaan nilai mutlak pelajaran kelas 10. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan mutlak? Kita langsung ke contohnya. Nilai mutlak dari 4, nilainya adalah 4. Mutlak itu nilainya bukan minus, tapi positif. Apapun yang dimutlakin itu hasilnya pasti positif. Jadi nilai mutlak dari minus 4 adalah 4. Misalnya ada soal, berapakah nilai X yang hasilnya adalah 6. Nah, ini kita bisa langsung jawab. X itu sama dengan 6 dan X sama dengan minus 6. Kenapa? Karena ini sangat simpel soalnya, yang ditanya adalah X, sedangkan hasilnya 6. Ini kita sebut cara langsung, karena kita bisa langsung tahu jawabannya. Cara langsung. Kemudian cara yang berikutnya, kita bisa menggunakan cara kuadrat. Cara kuadrat ini kita mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Menjadi X kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 0. Yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian kita ingat bersama, ini tuh rumusnya. Ada rumusnya, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Yap. Kemudian kita langsung aja masukin ke rumus. Yang A itu X, yang B itu 6. Jadi X ditambah 6, X dikurang 6 sama dengan 0. Kita dapatkanlah X sama dengan minus 6, X dan X sama dengan 6. Sama ya. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini yang paling sering kita pakai, terutama di sekolah. Cara ketiga ini cara paten, yaitu cara definisi. Cara definisi. Nah, di cara definisi ini, persamaan di dalam mutlak itu dibuat, ya aku tulis saja ya. Persamaan di dalam mutlak dibuat jadi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0. Dan ini sama dengan ya, lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau lebih kecil itu lebih kecil aja, nggak pakai sama dengan. Kemudian langsung kita kerjain soal yang tadi. Yang pertama X, aku pindah bentar ya. X lebih besar sama dengan 0. Maka kita udah dapat nih. X sama dengan 6.
kan? Kemudian yang kedua, X lebih kecil daripada 0. Itu karena kita lebih kecil dari 0 berarti negatif dong. Jadi kita anggap yang di mutlak ini nilainya negatif. Jadi X-nya kita kalikan dengan negatif. Jadi minus X sama dengan 6. X sama dengan minus 6. Jadi begitu ya. Tapi yang dikalikan negatif itu hanya di ruas kiri ya, ruas kanannya enggak. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Ini contohnya. X minus 6 sama dengan 8. Apa nih yang harus kita lakuin kalau misalnya di dalamnya ada angka juga? Ini kita juga bisa pakai cara langsung. Cara langsungnya itu X minus 6 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 14. Dan X minus 6 sama dengan minus 8. X sama dengan minus 2. Ini cara langsungnya ya, maksudnya cara langsung itu logika kita. Logika. Kemudian gimana dengan cara kuadrat? Nah, cara kuadratnya kayak gini. Kalau pakai cara kuadrat, jadi X minus 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8-nya kita pindahin, jadi X minus 6 kuadrat dikurang ya, di sini ada dikurang 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita ingat kembali lagi rumusnya. A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Kita berlakukan hal yang sama pada mereka. Jadi X minus 6 ditambah 8 X min 6 dikurang 8. Kita dapat di sini. Jadi X sama dengan plus 2 dan X min 14. X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 14. Sama ya, cara kuadrat dan cara langsung. Kemudian kita ke cara definisi. Cara yang ketiga itu cara definisi. Yang pertama, X minus 6 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 6. Oke. Nah, maka X minus 6 sama dengan 8. X sama dengan 14. Bener nggak nih? Bener nggak 14 itu lebih besar sama dengan 6? Benar. Jadi ini memenuhi ya. Kemudian X minus 6 lebih kecil dari 0. Jadi X lebih kecil dari 6. Maka kita buat di sini. Maka karena ini lebih kecil dari 0, jadi kita anggap ini tuh negatif ya. Jadi dikaliin dengan minus. Karena dikaliin minus, jadinya minus X
plus 6 sama dengan 8. Minus X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Ini minus 2 ya. Lebih kecil dari 6? Yap. Jadi ini memenuhi ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah kalau soalnya kayak gini. 2x plus 3 sama dengan x min 6. Gimana nih? Nah, kita kalau di sini kita pakainya cara kuadrat ya. Udah nggak bisa pakai cara langsung lagi. Jadi cara kuadrat di ruas kirinya kita pangkatkan 2x plus 3 kuadrat sama dengan x min 6 kuadrat. Kita pindahkan yang di ruas kanannya, jadi kita dapat 2x plus 3 kuadrat dikurang x min 6 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita ingat lagi ya rumusnya. Aku selalu tulis nih supaya teman-teman terbiasa, jadi bisa selalu ingat dengan rumus ini. B A min B. Oke. Kita masukkan. Ini tuh walaupun dia kayak gini, tapi ini tetap A ya. Kayak gini. Ini B. Jadi kita masukin aja 2x plus 3 ditambah x. Ini langsung dikaliin. Jadi kemudian 2x plus 3 min x plus 6. Plus 6-nya di sini. Sama dengan 0. Terus kita hitung di sini. Di sini jadi 3x. 3x min 3 ya. Min 3. Di sini jadi x plus 9. Nah, jadi kita dapat di sini x-nya sama dengan 1 dan di sini x-nya sama dengan minus 9. Nah, tapi teman-teman kalau soalnya kayak gini, itu kita harus uji dulu kalau pakai cara kuadrat. Ini memenuhi atau enggak. Jadi ini harus diujinya kayak gini. Jadi 2x yang diganti 1, 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 1 dikurang 7. Maaf, ini 6 ya, salah. Jadi ini 5 sama dengan minus 5. Apakah 5 sama dengan minus 5? Tidak. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian ini juga diuji ya. Diuji lagi. Min 2 dikali minus 9 tambah 3 sama dengan minus 9 kurang 6. Dikali sama dengan minus 18 tambah 3 sama dengan minus 15. Oh ya, lupa, ini tuh masih nilai mutlak ya. Kita masukin sesuai yang ini. Ini nilai mutlak. Nilai mutlak dari 5 kan 5. Makanya 5 sama dengan minus 5 itu tidak ya. Kemudian ini jadi sama dengan nilai mutlak dari minus 15. Sama dengan minus 15. Terus saya tidak ya.
Karena nilai mutlaknya ini 15 sama dengan minus 15 itu juga tidak memenuhi. Jadi kita lanjut pakai cara definisi. Dua cara definisi. Cara definisi ini yang pertama, jadi 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan minus 3. Jadi x sama dengan lebih besar sama dengan min 3 per 2. Maka 2x plus 3 sama dengan x min 6. X sama dengan minus 9. Ini tidak memenuhi ya, karena minus 9 itu tidak lebih besar dari min 3 per 2. Kemudian yang kedua, 2x plus 3 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari min 3 per 2. Maka karena ini lebih kecil dari 0, jadi kita anggap ini tuh nilai mutlaknya negatif. Di sini tuh di dalam ini negatif. Jadi kita kalikan dengan minus. Jadinya minus 2x min 3 sama dengan x min 6. Min 3x sama dengan min 3. X sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari min 3 per 2? Tidak. Jadi ini tidak memenuhi juga ya. Jadi kalau kita menemukan soal kayak gini, himpunan ini adalah himpunan kosong. Ini juga ya himpunan kosong, aku lupa tadi bilang. Ini disebut himpunan kosong. Penyelesaiannya adalah himpunan kosong karena tidak ditemukan nilai yang sesuai. Dan kita lanjut ya. Oke, selanjutnya itu misal diketahui ditanya nilai mutlak dari 4x min 3 sama dengan x plus 3. Gimana kalau di ruas kiri dan ruas kanannya nilai mutlak? Nah, kalau kayak gini nih ya, itu lebih gampang pakai cara kuadrat. Karena kalau pakai cara definisi itu lebih ribet. Aku nganjurinnya pakai cara kuadrat sih, tapi aku bakal ngajarin dua-duanya. Jadi tenang aja. Di cara pertama, cara kuadrat, kita kuadratin di ruas kiri sama ruas kanan jadi 4x min 3 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Terus dipindahin yang ruas kanan ke ruas kiri jadi 4x min 3 kuadrat dikurang x plus 3 kuadrat sama dengan 0. Aku ingetin lagi ya rumusnya. Itu a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dan a min b. Ini sebagai a dan ini b-nya ya. Terus kita masukin aja 4x min 3 ditambah
X plus 3. Terus 4X min 3 dikurang X. Ini langsung dikali ya. Jadi min 3 sama dengan 0. Di sini kita dapat ini habis jadi 5X. Terus di sini jadi 4X 3X min 6 sama dengan 0. Kemudian ini kita dapat X sama dengan 2 ya. Nah, kalau untuk suatu nilai yang tidak ada konstantanya, ini X sama dengan 0. Ini kita anggap 0. Kemudian kita pakai cara definisi sekarang. Cara definisi Nah, di cara definisi ini yang pertama 4X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Di cara definisi ini karena di ruas kiri dan ruas kanan itu nilai mutlak, jadi cara definisinya juga kita buat dua masing-masing. Kita buat di ruas kiri dan ruas kanan. Langsung kita kerjain aja ya, biar lebih ngerti. Di ini X lebih besar sama dengan 3/4. Kemudian yang ruas kanan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi X sama dengan lebih besar sama dengan minus 3. Nah, kita bisa buat grafiknya kayak gini. Ini kira-kira ya, kalau kalian ada penggaris lebih bagus pakai penggaris. Tiga per 4 kira-kira ada di sini. Kemudian minus 3 di sini. Ini lebih besar sama dengan ya. Jadi kita ke arah kanan dua-duanya. Ke arah kanan. Sini. Ke arah kanan. Ini ya, ini tuh 3/4, 3/4. Ini minus 3. Ini titik ketemu mereka. Ini yang kita arsir. Maka kita temukan 4X maaf, saya lupa tulis himpunan penyelesaiannya. X lebih besar dari 3/4 karena kita temukan yang ketemu di sini ya. Maka kita dapat 4X min 3 sama dengan X plus 3. 3X sama dengan 6. X sama dengan 2. Apakah 2 lebih besar dari 3/4? Ya, jadi ini memenuhi ya. Kemudian yang kedua 4X minus 3 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 3/4. Kemudian X plus 3 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari minus 3. Terus kita buat sini
dan di sini. Anggaplah di sini 3/4-nya. Dan di sini ini ya teman-teman, dalam pembuatan bintiknya ini juga ada bedanya. Jadi kalau misalnya ada sama dengannya, itu ini terisi penuh. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, itu bundarannya kosong, bulatannya kosong. Dan ini lebih kecil dari 3, ini -3. Kosong itu, jadi itu ya bedanya ya. Jangan sampai lupa karena itu sangat penting. Nah, ini mereka nggak ketemu nih. Jadi ini tuh dianggap tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, 4x minus 3 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari minus 3/4. Kemudian X plus 3 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari minus 3. Kita buat kayak gini. Ini dua-duanya lebih kecil ya. Jadi ininya sama-sama kosong. Kemudian ini lebih kecil dari, maaf ini 3/4 ya. Ini saya baru sadar. Ini 3/4 di sini. Kemudian -3 di sini. Ini kosong ya. Ini kosong, ini juga kosong. Di sini. Kita ketemulah ini. Terus mereka. Jadi kita temukan X lebih kecil dari -3. Maka sini ya. Maka minus, karena ini lebih kecil, jadi kita anggap ini mereka minus. Dua-duanya minus. Karena dua-duanya lebih kecil daripada 0. Dikalikan minus, ruas kiri dan kanannya. Minus 4x plus 3 sama dengan minus x min 3. Min 3x sama dengan min 6. X sama dengan 2. Nah, apakah 2 ini lebih kecil dari -3? Tidak ya. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian yang keempat. 4x min 3 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 3/4. Terus X plus 3 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan -3. Kita buat di sini grafiknya. Ini lebih kecil, berarti kosong ya. Kosong arahnya ke kiri. Sini. Kemudian -3 di sini, ini penuh. Terus arahnya ke kanan lebih besar. Ketemu ya mereka di sini. Ini jadi
kita temukan X terlalu dekat, jadi kita temukan X lebih besar sama dengan minus 3, X lebih kecil dari 3/4. X lebih kecil dari 3/4. Maka minus 4x plus 3 sama dengan X plus 3 minus 5x sama dengan 0 ya. 3 pindah ruas jadi minus, ini habis. Jadi X sama dengan 0. Apakah 0 ada di antara minus 3 dan 3/4? Ya, jawabannya ya. Jadi ini memenuhi. Oke, sampai di sini saja materi kita. Tapi aku ada contoh latihan soal nih buat kalian yang nonton video ini. Latihan soalnya nggak banyak, cuman ada 5. Latihan soal yang pertama, tentukan nilai mutlak dari minus 2 itu berapa. Dan nomor 2, berapakah nilai X yang hasilnya itu 5. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 8. Itu nilainya berapa hasilnya nih. Kemudian 4, 3x plus 4 sama dengan X minus 8. 5, 2x minus 1 sama dengan X plus 1. Nah, aku ada PR nih buat kalian. Jadi, seperti yang kita tahu ini berapa ya. Yang tadi aku cuman ganti-ganti angka doang dari soal yang aku kasih tadi. Jadi, bagi kalian yang mau jawab aja di kolom komentar ya. Sangat ditunggu balasannya. Thank you for watching and see you.